Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharudin, salah satu dosen Prodi S1 Pendidikan Matematika di STKP Yapti Jineponto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Pendidikan Matematika STKP Yapti Jineponto yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi S1 Pendidikan Matematika STKIP Yapti Jineponto adalah mata kuliah Statistika Terapan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi S1 Pendidikan Matematika STKIP Yapti Jineponto yang berbobot 3 SKS. Dan dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester 7 setiap tahun ajaran. Adapun capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terbagi atas 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek sikap, yang kedua, aspek keterampilan, dan yang ketiga, aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan original orang lain. Yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keenam, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini untuk aspek keterampilan terbagi atas 2, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk keterampilan umum, capaian lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis korelasi, analisis regresi, analisis jalur, ANOVA, dan analisis data statistik non-parametrik, sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam melakukan perhitungan dan analisis data untuk keperluan pengolahan data pendidikan. Sedangkan capaian lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini untuk aspek keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan masalah terkait statistika inferensial, yaitu parametrik dan non-parametrik, baik secara soft skill maupun hard skill, menggunakan aplikasi atau software SPSS dan AMOS. Sementara untuk aspek pengetahuan, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep teoritis, statistik inferensial yang meliputi analisis korelasi, analisis regresi, analisis jalur, ANOVA, dan analisis data statistik non-parametrik dan parametrik, sehingga mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait analisis data inferensial dengan benar. Sesuai penjelasan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Statistika Terapan adalah mahasiswa diharapkan jujur dan teliti dalam menganalisis data hasil penelitian berdasarkan konsep statistik inferensial dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, serta mampu berpikir kritis dan bekerja sama dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari terkait analisis data statistik inferensial dengan benar dan mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah dengan sopan dan percaya diri. Mata kuliah Statistika Terapan merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis data statistik inferensial dengan mengedepankan penguasaan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup aspek
inferensial dengan topik utama yaitu konsep dan metode statistika inferensial, analisis korelasi, analisis regresi, analisis jalur, ANOVA, dan analisis data statistik non-parametrik. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini dan CPMK pada mata kuliah ini, maka pada kegiatan perkuliahan statistika terapan dibagi atas 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka langsung, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Adapun kajian teori pada perkuliahan mata kuliah statistika terapan, yaitu yang pertama, review mata kuliah pembahasan RPS dan kontra kuliah. Yang kedua, konsep dan pengertian metode statistik inferensial. Yang ketiga, analisis korelasi sederhana. Yang keempat, analisis korelasi berganda. Yang kelima, analisis regresi linear sederhana. Yang keenam, analisis regresi linear berganda. Yang ketujuh, analisis jalur. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. 9, uji prasyarat dan uji asumsi klasik dengan SPSS. 10. Uji hipotesis statistik parametrik dengan SPSS. 11. Uji signifikansi distribusi T dengan SPSS. 12. Analisis varians dan uji signifikansi F dengan SPSS. 13. Analisis korelasi, regresi linear sederhana dan berganda dengan SPSS. 14. Analisis jalur dengan SPSS dan AMOS. 15. Analisis data deskriptif, 1 sampel, analisis data komparatif, 2 sampel, dan K-sampel dengan SPSS. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Perkuliahan statistika terapan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 menggunakan mode tatap muka langsung dengan model pembelajaran berbasis masalah menggunakan metode ceramah, diskusi, presentase, dan unjuk kerja. Selanjutnya, interaksi yang terjadi pada perkuliahan statistika terapan merupakan interaksi yang luas antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa meliputi interaksi diskusi, tanya jawab, dan umpan balik. Selanjutnya, interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa terjadi pada saat mahasiswa berdiskusi antar mahasiswa. Sementara, teknik asesmen yang digunakan pada perkuliahan statistika terapan adalah teknik asesmen formatif dan teknik asesmen sumatif. Teknik asesmen formatif meliputi unjuk kerja yang berbobot 40% dengan menggunakan rubrik penilaian kinerja. Yang kedua, sikap yang berbobot 20% dengan menggunakan jurnal penilaian sikap. Sedangkan teknik asesmen sumatif meliputi ujian tengah semester yang berbobot 20% dengan menggunakan tes tulis. Yang kedua, ujian akhir semester yang berbobot 20% dengan menggunakan tes tulis. Adapun rubrik penilaian yang digunakan pada teknik asesmen formatif, yang pertama, rubrik penilaian kinerja, yaitu lembar penilaian diskusi kelompok yang merupakan penilaian kelompok. Yang kedua, lembar penilaian diskusi yang merupakan penilaian individu mahasiswa. Selanjutnya, lembar keaktifan dalam diskusi. Dan yang terakhir, penilaian proses diskusi dengan menggunakan lembar observasi diskusi kelas. Sedangkan, rubrik penilaian yang digunakan untuk penilaian sikap yaitu menggunakan jurnal penilaian sikap dengan observasi dan pengamatan, di mana kegiatan observasi dan pengamatan ini dilaksanakan ketika pelaksanaan perkuliahan tatap muka langsung statistika terapan. Demikian penjelasan singkat terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh di Prodi S1 Pendidikan Matematika STKP Yapti Jeneponto Pontong. Selanjutnya ditayangkan pelaksanaan perkuliahan tatap muka langsung mata kuliah statistika terapan untuk salah satu pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, dari mahasiswa, hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan kita, pertemuan yang kelima ya, terkait mata kuliah statistika terapan. Sebelum kita memulai perkuliahan, Bapak akan absen dulu. Saya ulang loh. Ayo Pak.
Kita lalu Nasam Asrianu Selvi Agnida Amin Yudhira Antoni. Ada yang tidak saya sebutkan namanya? Ada yang tidak saya sebutkan namanya? Semua. Baik, ada yang mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjut di awal kuliah kita sebagai umat Islam, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Saiful. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Semuanya sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Saiful telah membimbing teman-teman yang mendoa. Baik, ada yang mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut di mata kuliah statistika terapan ya. Ini pertemuan kelima kita. Baik. Ini kurikulum saya itu sudah tidak asing lagi ya. Tidak ada yang mahasiswa. Selanjutnya pendekatan yang akan kita gunakan pada perkuliahan yang ini adalah kita akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning dengan metode ceramah, diskusi dan presentasi. Nah, selanjutnya bahan kajian kita pada perkuliahan yang ini adalah analisis regresi linear sederhana. Ini merupakan bahan kajian mata kuliah statistika terapan yang akan nanti membekali adik-adik mahasiswa keterampilan terkait bagaimana nanti adik-adik mahasiswa mampu melakukan analisis data dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Jadi bahan kajian ini salah satu bahan kajian yang cukup penting, bahkan kalau bisa saya bahasakan adalah kajian yang penting dalam perkuliahan adik-adik. Kenapa? Karena analisis data ini nantinya akan digunakan ketika ada mahasiswa menyusun skripsi. Ini salah satu metode kajian data yang bisa digunakan, yaitu analisis data dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Jadi harapan Bapak adik-adik mahasiswa bisa mengikuti dengan cermat materi atau sesi perkuliahan kita pada hari ini. Nah, ada pencapaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning ini adik-adik mahasiswa ini diharapkan berpikir kritis dan bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait permasalahan yang diberikan, serta mampu melakukan analisis data penelitian dengan metode regresi linear sederhana secara benar, serta mampu mengkomunikasikan hasil analisis data dengan sopan dan percaya diri. Mungkin ada yang mahasiswa masih mengingat kajian pertemuan yang lalu itu terkait dengan analisis korelasi ganda. Tentu ada yang masih mengingat makhluk ini. Jadi model penelitiannya seperti ini, desain penelitiannya seperti ini. Pertemuan kita pada pekan lalu ini sekedar mengingatkan ya. Selanjutnya di pertemuan kelima, materi kita, topik kita adalah analisis regresi linear sederhana. Ini, apa tujuan ini sebenarnya? Apa tujuan ini analisis regresi linear sederhana ini? Yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap satu variabel tak bebas atau dependen. Baik, kita lanjut. Apa tujuannya analisis regresi linear sederhana ini? Tujuannya itu adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas independen yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Masukkan. Asri, apa terlambat? Ada yang salah? Ya? Pakai itu. Oh, ya tepat. Belum 15 menit juga. Belum 15 menit, tapi dia masih tetap kita kasih sesuai kesepakatan. Baik.
ini adalah model persamaan regresi linear sederhana. Ini modelnya. Y sama dengan A ditambah BX. Y ini adalah variabel terikatnya yang dipengaruhi. X adalah variabel bebas yang mempengaruhi. A dan B adalah konstanta A. Nilai A dan B inilah yang akan dicari dengan menggunakan analisis ini. Nah, ini tadi untuk memprediksi berdasarkan nilai variabel. Kita akan prediksi berapa berdasarkan nilai ini. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Saya. Atau ada yang ditanya sampai di sini? Seperti terkait nanti sebelum lanjut. Siapa tahu ada hal yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita lanjut. Bisa dipaham? Bisa ya? Ya, sebentar. Baik, lanjut. Nah, ini bagaimana melakukan analisis regresi linear sederhana itu? Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita membuat tabel penolong dulu. Jadi ini diperhatikan dengan cermat ini karena ini nanti akan digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan data hasil penelitian. Langkah kedua, kita mencari nilai konstanta B-nya. Bagaimana kita menghitung nilai B-nya? Menggunakan rumus ini. N itu adalah jumlah data ya, jumlah sampel. Sigma XY ini sudah ada di sini. Tinggal masukkan nilai sigma XY. Ya, jadi nilai yang di sini sigma XY itu yang di sini. Ya kan? Nah, sigma X itu adalah nilai yang di sini. Sigma X dikali dengan sigma Y itu nilai yang di sini. Nah, ketika tabel penolong sudah terbentuk, maka menghitung nilai itu sangat mudah karena tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di tabel penolong. Langkah ketiga, kita hitung mencari nilai A-nya. Tadi kan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Berarti A-nya mesti diketahui. Bagaimana menghitung nilai A-nya? Itu adalah sigma Y. Berarti jumlahnya di sini sigma Y. Dikurang dengan B dikali nilai yang mana? Hasil yang di sini tadi. Betul. Jadi nilai yang kita dapatkan di sini kita di sini. Kemudian kita kalikan dengan sigma X. Jadi nilai yang didapat di sini. Ya, dibagi dengan N jumlah. Sampai di sini bisa Pak? Boleh. Silakan. Ini masalah data N juga. Data N tergantung jumlah sampel yang diambil. Ya, saya perlu bisa jawab. Katanya kalau 24 siswanya berapa nilai saya? 24 ya, betul. Jadi kalau sampel kita 24 berarti N-nya adalah ada lagi. Bagus pertanyaannya ya. Baik, kita lanjut. Nah, setelah diperoleh nilai A dan B, maka kita buatlah persamaan regresinya. Y sama dengan A ditambah B kali X. Jadi nilai A nanti di sini diganti dengan nilai A yang didapat di sini. Nilai B di sini diganti dengan nilai B yang diperoleh di sini. Maka dibuatlah model regresi. Bisa ya? Kalau saya mau kayak ini masih dalam membuat persamaan regresi linear, belum menghitung seberapa besar pengaruhnya variabel X ke variabel Y. Ini masih model regresi. Nah, sekarang kita akan mencari pengaruh variabel X dan variabel Y serta kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah ini. Pertama, kita cari dulu nilai korelasi antara variabel X dan Y. Nilai hubungannya bagaimana, langkah-langkahnya, tetap membuat tabel penolong. Sama tadi kita buat tabel penolongnya. Model tabel penolongnya yang membedakan sebenarnya ini tinggal tambah X pangkat 2 di belakang. Jadi adanya ketika dapatkan
masalah seperti ini, saran saya ketika membuat tabel penolong langsung saja buat tabel penolong yang lengkap seperti ini yang sudah ada di pangkat 2 ini. Tadi kan belum ada yang pangkat 2 hari sampai X pangkat 2 itu untuk menghitung model regresinya, persamaan regresinya. Sekarang untuk menghitung besar pengaruh kita mesti tahu nilai di pangkat 2. Bisa ya Pak? Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai korelasinya atau nilai R-nya. Ini jika melihat rumus ini memang bisa membuat kepala agak pusing, tetapi sesungguhnya ketika kita paham apa nilai-nilai jenis itu mudah. Ketika tabel kronologi sudah dibantu, tinggal memasukkan nilai-nilai itu ke sini. Kemudian kita menghitung nilai terhitungnya. Terhitung. Bagaimana menghitung nilai terhitung? Terhitung sama dengan R. R itu adalah nilai yang di sini ya. Akan N kurang 2. N-nya itu berapa? Berapa jumlah sampelnya dikurangi dengan 2. Kemudian kita bagi dengan akan 1 dikurang N pangkat 2. Ini nilai ini. Nilai ini dipangkat 2 kan. Nah, kemudian kriteria pengujiannya adalah jika nanti nilai terhitung ini yang kita peroleh lebih dari atau sama dengan minus T tabel, jadi nanti ada T tabel namanya, dan kurang dari atau sama dengan T tabel, maka dia tidak ada pengaruh. Nah, tapi ketika nilai T tabel yang kita peroleh, T hitung yang kita peroleh lebih dari T tabel, dia lebih dari T tabel, tapi nilainya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada T tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa yang kita analisis itu ada pengaruh. Sampai sini bisa dipahami. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini kan tadi yang pertama menghitung nilai korelasinya atau nilai R-nya kayak ini dengan terhitungnya. Nah, sekarang kita akan menghitung besar kontribusinya atau koefisien determinasinya. Berapa persen kontribusi motivasi terhadap hasil pelajaran itu? Cara menghitungnya adalah KP sama dengan R pangkat 2. Jadi nilai ini R pangkat 2 kali 100%. Intinya ketika ada di mahasiswa nanti mendapatkan melakukan analisis data dengan model seperti ini, maka lantaran inilah yang dilakukan. Berarti kalau misalnya menggunakan regresi dengan sederhana cuma bisa dua variabel. Ya, hanya bisa dua variabel. Karena tadi di awal kan sudah sampaikan bahwa satu variabel bebas mempengaruhi satu variabel terdekat. Tidak boleh lebih kalau menggunakan analisis ini. Rapat aneh. Apa ya? Jadi karena sudah 15 menit, dia poinnya tetap sudah diambil ya. Saya kesepakatan. Baik, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Setelah itu kita akan praktik. Dan ada saya minta untuk berlatih. Jika tidak ada kita lanjut. Nah, ini ada masalah. Sekarang kita punya masalah. Masalah ini kita mau selesaikan. Ini ada responden 12. Berarti nilai pengalaman kerjanya responden 1 tahun dan seterusnya. Ya, tingkat penjualannya yang responden 1 ini 40 menit dan seterusnya. Ini data hasil pengamatan. Nah, yang mau kita hitung adalah berdasarkan persoalan ini, buat persamaan regresinya. Bagaimana tadi membuat persamaan regresi? Ikuti laporannya kan. Kemudian ini, apakah ada pengaruh antara variabel X dan Y? Bagaimana mengetahuinya? Sama tadi. Buat lagi buat penolong kita hitung nilai R-nya, kemudian kita hitung T-hitungnya. Itu koefisien determinan. Koefisien determinannya adalah berapa persen tadi KP sama dengan sekian. Ada yang persen. Nah, sekarang saya minta berkelompok kecil saja. Silakan ada di berkelompok kecil diskusi untuk menyelesaikan ini. Silakan diskusi kecil saja. Nanti saya minta perwakilan kelompok ya. Saya menuliskan jawaban ini. Waktunya berapa menit bisa selesai?
lama ya. Ada di grup. Jadi silakan bersama dengan kelompok itu supaya cepat. Baik, sudah pokoknya selesai. Silakan. Boleh ditanggapi. Sedangkan di situ 12 dikali 150 gram. Kalau saya udah 14 dikali 50 atau 12 kali 150 enggak? 18. Ada tidak? Coba kita lihat tabelnya. Ini tabelnya. Langsung saja fokus ke jumlah. Langsung fokus saja ke jumlah. Oke, benar. Apa ya? Ini. Jadi kita hapus dulu ke kelompoknya. Nilai saya hitung ya 9,4. 9,6. Oh ya, mencari dari segi penggunaannya ya. Ketika menggunakan atas dipangkat 2 kali dikalikan berarti memang ini beda hasil ke belakang koma 9,6. Prinsipnya sama. Cara kita bandingkan nilai kesana dengan T hitungnya itu 9, kalau menggunakan ini boleh tambahkan 9,62 lebih dari dekado 2,28. Berarti kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan. Baik, selanjutnya adalah soal materi pertemuan selanjutnya itu adalah analisis refleksi. Baik, sebelum saya tutup, ada satu orang atau beberapa orang bisa menyimpulkan apa yang dikatakan dari materi kita bagaimana menganalisis data itu. Boleh? Ya. Terkait kesimpulan hari ini Pak, saya analisis dengan sederhana hanya bisa menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel derekat. Ya, benar ya. Jadi bahwa analisis regresi sederhana itu hanya bisa untuk mengunci data penelitian yang menggunakan 2 variabel, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel derekat. Itu kata kuncinya di sini. Kemudian lantaran kita menyelesaikan itu tadi, memang menggunakan tabel pembantu. Saya kira jika memang tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali dan sebelum kita tutup, saya minta lagi satu profilan untuk memimpin doa. Dan karena laki-laki sudah bertambah, maka hasilnya mungkin doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menutup mata kuliah pada pagi ini, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Doa lagi mulai. Terima kasih, sampai di